Kementerian Perhubungan menghapus ketentuan pembatasan kapasitas penumpang penerbangan internasional yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kapasitas 90 orang per penerbangan telah dihapus. Aturan kapasitas penumpang tersebut dihapus karena saat ini calon penumpang wajib menunjukkan bukti bebas COVID-19. Penumpang wajib tes PCR 2 hari sebelum keberangkatan, sedangkan untuk antigen wajib sehari sebelum keberangkatan. Selain itu, penumpang juga wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Regulator dan penyelenggara bandara juga menyiapkan tes PCR dengan hasil cepat hanya 1 jam. Fasilitas itu telah ditingkatkan dengan target 600 orang per jam sesuai ketentuan Lab Biosecurity Level 2. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Ilham Andriaji langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Amanda, ini pasca dihapusnya aturan kapasitas penumpang di penerbangan internasional, seperti apa kondisi di sana saat ini? Ando, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kini menyiapkan penambahan fasilitas swab tes PCR di area terminal, yang mana hasilnya ini keluar paling lama 1 jam. Dengan adanya fasilitas ini yang sebelumnya bisa melayani 200 orang per jam, kini bisa melayani 1.000 orang per jam. Tentunya hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan penumpang dan juga untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Untuk di area kedatangan internasional sendiri, nantinya penumpang bisa menyebutkan nama dan juga nomor paspor, di mana nantinya bisa mendapatkan barcode. Barcode ini sebenarnya tujuannya, Ando, adalah untuk melakukan tes PCR di dalam area terminal, pengambilan hasil tes PCR, serta akomodasi sampai ke tempat karantina, dan untuk diproses di lokasi karantina juga bisa menggunakan barcode ini. Bagi penumpang yang memang masih belum bisa divaksin ataupun belum divaksin, bisa mendapatkan vaksinasi di tempat karantina setelah mereka melangsungkan tes PCR sebanyak 2 kali yang menunjukkan hasil negatif COVID-19. Kini hanya Terminal 3 dan juga Terminal Sub 2E yang melayani penumpang. Terminal 1 masih belum dibuka ataupun masih belum bisa melayani masyarakat luas. Namun sebagai informasi tambahan, Ando, bahwa pemerintah melalui Menko Marves yang menyatakan bahwa tanggal 14 Oktober 2021 nanti untuk Bandara Ngurah Rai ini bisa dibuka ataupun diakses oleh calon penumpang dengan penerapan prokes secara ketat. Kalau kita melihat dari data kantor keimigrasian yang juga menyatakan ada sebanyak 11.400 WNA yang masuk ke Indonesia. Setidaknya ada 5 negara yang warganya paling banyak masuk ke Indonesia. Ini mulai dari Jepang, Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Kalau untuk jumlah WNA yang keluar dari Indonesia ini totalnya sebanyak 7.200 orang. Jika kita juga merujuk kepada Permenkumham nomor 34 tahun 2021 yang menyatakan bahwa WNA bisa masuk ke Indonesia jika mereka memiliki izin tinggal tetap, izin tinggal terbatas, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, ataupun memiliki kartu pemegang perjalanan bisnis. Ando. Ya, Amanda, dari pantauan Anda sendiri di sana, ini seperti apa? Apakah ada peningkatan jumlah penumpang untuk penerbangan internasional atau bagaimana? Ando, pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga mengklaim dengan adanya pelonggaran PPKM saat ini mengalami jumlah penumpang dan juga jumlah penerbangan yang meningkat cukup signifikan. Kalau untuk jumlah penumpang sendiri tercatat ada sebanyak 40.000 sampai 50.000 penumpang per harinya. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, hanya sekitar 20 sampai 30.000 penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan adanya peningkatan dari jumlah penumpang, dibarengi juga dengan jumlah penerbangan yang mengalami peningkatan, sekitar 450 sampai 475 penerbangan, baik itu yang landing ataupun take off. Namun dengan adanya peningkatan yang terjadi di saat pandemi COVID-19 ini, Ando, masih jauh jika dibandingkan dengan kondisi yang normal ataupun ketika pandemi COVID-19 ini belum melanda di Indonesia, yang mana jumlah penumpang per hari bisa mencapai 180.000 sampai 200.000 calon penumpang.
sebanyak 86% pekerja dari luar negeri yang memang masuk ke Indonesia lewat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana mayoritas mereka merupakan pekerja migran Indonesia ataupun PMI. Dan saat ini, Ando, Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa varian virus corona baru seperti Lambda ataupun Miu ini masih belum masuk ke Indonesia dari luar negeri. Untuk itu diharapkan dengan seluruh kebijakan pemerintah yang sudah memperketat kedatangan internasional, ini penumpang bisa saling berkolaborasi dan juga berperan aktif untuk menerapkan prokes ketika berada di area terminal, di bandara, ataupun ketika sampai di hotel karantina. Sementara demikian, Ando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Putri Amanda dan juru kamera Ilham Andriaji melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.